Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kita harus tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah ya adik-adik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa supaya dimudahkan dan diperlancar untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang apa adik-adik semua? Iya, benar sekali. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Seperti ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Lagi, sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya lagu nih anak-anak semua. Mari kita nyanyiin bersama-sama ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang kuning dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Kembali lagi ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan pembelajaran 4, interaksi manusia dengan lingkungannya. Langsung saja kita simak pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran ketiga yaitu tentang hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Ada berapa sih adik-adik hubungan manusia dengan lingkungan alamnya? Ya, benar sekali. Tepatnya ada 2 hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Yang pertama yaitu manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Para petani yang menyesuaikan waktu tanamnya. Mengapa para petani menyesuaikan waktu tanamnya? Karena supaya agar tanaman tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan panen yang berkualitas. Contoh yang kedua yaitu para nelayan yang harus menyesuaikan dirinya untuk nelayan. Mengapa? Karena para nelayan agar terhindar dari
hasil panennya yang menurun di saat musim kemarau panjang lalu. Dalam membuat hujan buatan tersebut, manusia harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Itulah sedikit penjelasan dari pembelajaran 3 dari Ibu ya adik-adik. Siswa juga diminta untuk membaca bacaan yang ada di buku siswa pada halaman 24 sampai 25 yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alamnya, yang didampingi oleh orang tuanya sehingga orang tua dapat menyimak. Selanjutnya adik-adik juga diminta untuk menuliskan pokok-pokok penting dari bacaan tersebut. Selanjutnya kita berlanjut ke pembelajaran keempat. Siapa yang tahu pembelajaran keempat tentang apa adik-adik semua? Ya, pembelajaran keempat yaitu tentang pengaruh interaksi negatif manusia dengan lingkungan. Interaksi yang kurang baik dapat menyebabkan bencana alam yang dapat merugikan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan di sekitarnya. Contohnya yaitu ketika kita membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air. Apa penyebabnya adik-adik semua? Iya, pintar sekali. Akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat melewati sampah-sampah yang mengganggu saluran air tersebut, sehingga membuat air tergenang dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya adik-adik semua. Kita harus membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan, supaya lingkungan terlihat indah, enak dipandang, dan tidak menyebabkan bencana alam seperti banjir tersebut. Contoh yang kedua yaitu ketika manusia menebang pohon sembarangan, tepatnya di hutan, yang dimanfaatkan sebagai pembuka ladang baru, manusia lupa untuk menanamnya kembali atau tidak melakukan reboisasi adik-adik semua. Siapa yang tahu reboisasi itu apa adik-adik? Iya, reboisasi itu adalah penghijauan kembali atau penanaman pohon kembali yang sudah ditebang. Melakukan tebang pilih dan tanam. Akibatnya, jika hutan gundul akan menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor akan menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Selain manusia kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan pun juga kehilangan tempat tinggal. Akses jalan untuk melakukan kegiatan sehari-hari juga terganggu. Itulah penyebab dari gundulnya hutan dan lupanya manusia untuk melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Itulah penjelasan Ibu dari pembelajaran keempat. Supaya siswa dapat memahaminya, pembelajaran keempat, siswa diminta untuk membaca buku siswa pada halaman 30-40 yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungannya. Setelah siswa membaca teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya, siswa atau adik-adik semua diminta untuk memahami bacaan yang berjudul Konvensi Hak Anak dan Hak seorang siswa. Selanjutnya, pada penugasan pembelajaran keempat ini, siswa diminta untuk mengamati lingkungan sekitar dan bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Penugasan tersebut ditulis di buku tugas, difoto, dan dikirim di WhatsApp grup ya adik-adik semua.
mendapatkan